Laut Cina Selatan makin seram, kapal perang Jerman gabung koalisi Amerika Serikat tekan ambisi Beijing. Satu persatu negara barat berpartisipasi di Pasifik menekan pengaruh militer Cina. Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping melakukan klaim sepihak di kawasan Laut Cina Selatan. Di sana Beijing mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang mengandung ladang gas dan penangkapan ikan yang kaya. Protes dari negara-negara berkembang seperti tak dihiraukan Cina, termasuk hadirnya Angkatan Laut Amerika Serikat. Tak cuma Amerika Serikat, negara-negara lain termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Australia, dan Selandia Baru juga telah memperluas aktivitas mereka di Pasifik untuk melawan pengaruh Cina. Pada Senin 2 Agustus 2021, Jerman mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Ini artinya Jerman bergabung dengan negara-negara barat lain dalam memperluas kehadiran militernya di kawasan itu di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ambisi teritorial Cina. Reuters memberitakan Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan dan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang mengandung ladang gas dan penangkapan ikan yang kaya. Angkatan Laut Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan melawan klaim teritorial Cina secara teratur melakukan apa yang mereka sebut operasi kebebasan navigasi, di mana kapal mereka melewati beberapa pulau yang diperebutkan. Cina pada gilirannya menolak misi Amerika Serikat dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas. Washington memang telah memfokuskan penentangan terhadap aksi Cina dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Amerika Serikat bahkan berusaha untuk menggalang mitra dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri Beijing yang semakin memaksa. Para pejabat di Berlin mengatakan Angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum. Fregat itu juga tidak diharapkan untuk berlayar melalui Selat Taiwan, seperti aktivitas reguler yang dilakukan Amerika Serikat yang dikutuk oleh Beijing. Namun demikian, Berlin telah memperjelas misi tersebut untuk menekankan fakta bahwa Jerman tidak menerima klaim teritorial Cina. Saat ini Jerman berada di persimpangan antara misi keamanan dan kepentingan ekonominya, karena Cina telah menjadi mitra dagang terpenting Berlin. Ekspor Jerman ke Cina telah membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi terbesar di Eropa itu. Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer melakukan kunjungan ke pelabuhan Wilhelmshaven untuk melihat kapal perang frigat Bayern dalam perjalanan 7 bulan yang akan membawanya ke Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Kapal itu diperkirakan akan melintasi Laut Cina Selatan pada pertengahan Desember dan menjadikannya sebagai kapal perang Jerman pertama yang melewati wilayah itu sejak 2002. Kami ingin hukum yang ada dihormati, rute laut dapat dilayari secara bebas, masyarakat terbuka dilindungi dan perdagangan mengikuti aturan yang adil, kata Kramp-Karrenbauer seperti yang dikutip Reuters. Cina mengirim peringatan kepada kelompok tempur kapal induk Inggris yang dipimpin kapal induk Queen Elizabeth saat memasuki Laut Cina Selatan yang disengketakan. Cina memperingatkan agar kelompok tempur Angkatan Laut Inggris itu tidak melakukan tindakan yang tidak pantas. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat berada pada tingkat kesiapan tempur yang tinggi, tulis media Cina Global Times yang dipandang sebagai corong Partai Komunis Cina yang berkuasa seperti dikutip dari BBC, Jumat 30 Juli 2021. Cina telah memantau dengan cermat kelompok tempur kapal induk Inggris yang saat ini berlayar melalui Laut Cina Selatan dalam perjalanan ke Jepang sambil menuduh Inggris masih hidup di masa kolonial. Cina telah mengadakan latihan militer ekstensif di kawasan itu minggu ini, mempraktikkan serangan pantai. Sebuah langkah yang membuat beberapa analis khawatir bahwa negara pada akhirnya sedang bersiap untuk menyerang Taiwan. Angkatan Laut PLE akan menggunakan kehadiran kelompok tempur Inggris di Laut Cina Selatan sebagai kesempatan untuk berlatih dan untuk mempelajari kapal perang terbaru Inggris dari dekat, kata Global Times. Global Times mengutip juru bicara Kedutaan Besar Cina di London yang mengatakan, ancaman terhadap kebebasan navigasi hanya bisa datang dari orang-orang yang mengerahkan kelompok tempur kapal induk ke Laut Cina Selatan setengah dunia dan melunturkan otot angkatan lautnya untuk meningkatkan ketegangan militer di wilayah itu. Bertentangan dengan putusan Pengadilan Internasional 2016, Cina mengklaim sebagian besar laut itu sebagai miliknya dan telah sibuk membangun terumbu karang buatan serta landasan pacu. Beberapa di antaranya dekat dengan perairan teritorial negara-negara tetangga, baik kapal perang Amerika Serikat dan Angkatan Laut Inggris baru-baru ini menantang klaim Cina atas kedutaan. Baik kapal perang Amerika Serikat dan Angkatan Laut Inggris baru-baru ini menantang klaim Cina atas kedaulatan di Laut Cina Selatan dengan sengaja berlayar melewatinya.
Angkatan Laut Inggris telah melakukan latihan dengan Angkatan Laut Singapura dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace tidak merahasiakan niatnya untuk melakukan apa yang disebut latihan kebebasan navigasi melalui Laut Cina Selatan. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan, apakah dunia internasional akan disajikan insiden serupa di Laut Hitam pada bulan Juni lalu ketika kapal perusak Type 45 Inggris HMS Defender didengungkan oleh pesawat tempur Rusia saat melintas di dekat semenanjung Crimea yang disengketakan. China tidak mencari konfrontasi langsung dengan sekutu utama Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, kata Verlin Owens, seorang peneliti senior dari Royal Unit Service Institute, sebuah think tank London. Tapi itu China pasti akan memperjelas niatnya, imbuhnya. Jika Inggris melakukan latihan kebebasan navigasi melalui laut itu, Owens yakin dunia internasional mungkin akan melihat pengulangan dari apa yang terjadi ketika HMS Albion berlayar melewatinya pada tahun 2018. Saat itu kapal itu dibayangi oleh kapal perang Cina dari jarak hanya 200 meter. Memperingatkannya untuk pergi sementara pesawat Cina terbang rendah di atas kapal Inggris. Tetapi sementara kedatangan kelompok tempur Inggris di wilayah tersebut telah memicu kemarahan dari Beijing, rekan peneliti Rusi untuk Angkatan Laut, Siddharth Kausal, menunjukkan bahwa ketika menyangkut kebuntuan Angkatan Laut, tindakan Cina telah dikalibrasi jauh di bawah standar apapun yang akan memulai perang. Pengerahan kapal induk Queen Elizabeth dan kapal pengawalnya ke Asia Timur dipandang sebagai bagian dari upaya perintah Inggris untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam keamanan global, sebagaimana ditetapkan dalam tinjauan terpadu pemerintah Inggris baru-baru ini. Prancis juga serta negara-negara Eropa lainnya telah mengalihkan perhatiannya ke Laut Cina Selatan karena kekuatan militer dan ekonomi Cina yang tumbuh tampaknya tak terbendung. China baru-baru ini memulai peningkatan besar dalam persenjataan rudal balistik nuklirnya, membangun silo baru di wilayah Xinjiang yang terpencil. Negara ini juga telah mengembangkan Hypersonic Glide Vehicle, rudal berkecepatan tinggi yang dapat mencapai kecepatan hingga 8 kali kecepatan suara dan yang telah dijuluki pembunuh kapal induk. Pada Senin 2 Agustus 2021, Jerman mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Ini artinya Jerman bergabung dengan negara-negara barat lain dalam memperluas kehadiran militernya di kawasan itu di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ambisi teritorial Cina. Reuters memberitakan Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan dan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang mengandung ladang gas dan penangkapan ikan yang kaya. Angkatan Laut Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan melawan klaim teritorial Cina secara teratur melakukan apa yang mereka sebut operasi kebebasan navigasi, di mana kapal mereka melewati beberapa pulau yang diperebutkan. Cina pada gilirannya menolak misi Amerika Serikat dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas. Washington memang telah memfokuskan penentangan terhadap aksi Cina dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Amerika Serikat bahkan berusaha untuk menggalang mitra dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri Beijing yang semakin memaksa. Para pejabat di Berlin mengatakan Angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum. Fregat itu juga tidak diharapkan untuk berlayar melalui Selat Taiwan, seperti aktivitas reguler yang dilakukan Amerika Serikat yang dikutuk oleh Beijing. Namun demikian, Berlin telah memperjelas misi tersebut untuk menekankan fakta bahwa Jerman tidak menerima klaim teritorial Cina. Saat ini Jerman berada di persimpangan antara misi keamanan dan kepentingan ekonominya, karena Cina telah menjadi mitra dagang terpenting Berlin. Ekspor Jerman ke Cina telah membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi terbesar di Eropa itu. Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer melakukan kunjungan ke pelabuhan Wilhelmshaven untuk melihat kapal perang frigat Bayern dalam perjalanan 7 bulan yang akan membawanya ke Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Kapal itu diperkirakan akan melintasi Laut Cina Selatan pada pertengahan Desember dan menjadikannya sebagai kapal perang Jerman pertama yang melewati wilayah itu sejak 2002. Kami ingin hukum yang ada dihormati, rute laut dapat dilayari secara bebas, masyarakat terbuka dilindungi dan perdagangan mengikuti aturan yang adil, kata Kramp-Karrenbauer seperti yang dikutip Reuters.